Saya sudah katakan di sebuah media, Pak Arianto jangan ulangi itu. Itu bohong. Tidak ada pasal provokasi di Polda Metro Jaya. Ini tadi barusan saya dengar lagi, ulangi lagi pasal provokasi. Yang namanya pasal 310 KUHP, 311 KUHP, 27A, Undang-Undang ITE, 3235. Nggak ada pasal provokasi. Anda dengerin dulu ya. Oke, lanjut yang Pak dilaporkan sama itu. Pasal. Pelapornya itu tidak pernah mengadukan ada provokasi. Pelapornya saudara Jokowi. Anda juga diam. Oke, diam, tenang dulu di sini. Kita harus memberikan. Apa saya nggak bisa? Sebentar, tenang dulu. Kita harus memberikan contoh yang baik kepada masyarakat Indonesia. Jutaan mata melihat kita. Seperti itu dalam diskusi. Sebentar, sabar Bang. Sabar Bang. Sabar Bang. Kami akan kembali sesaat lagi. Ada pasal provokasi. Mau bicara hukum, kalau Kapolrinya masih Listio Sigit, sampai berbulu nih gelas nggak akan ada perubahan Pak. Bayangin gelas bisa bulu Pak. Jadi ini kalau Pak Prabowo sudah mengganti Kapolri, mungkin kita bicara hukum, karena saya percaya banyak perwira-perwira yang tidak mau institusi Polri rusak oleh Kapolrinya. Tapi kalau masih dia yang jadi Kapolri, nggak ada harapan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini lagi rame ya di sosial media X, yaitu penasehat ahli Kapolri Arianto Sutadi langsung teriak histeris karena kalah debat dengan Ahmad Khodinuddin ya, yang merupakan pengacara Roy Suryo dan kawan-kawan seperti Rismon Syarifar dan Dr. Tifa di acara Indonesia Kita ya di channel Garuda TV. Jadi menurut netizen ya, penasihat Kapolri ini kalah argumentasi dengan Ahmad Khodinuddin ya, yang tidak perlu lagi diragukan kehebatannya dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi. Sampai dibuat penasihat Kapolri pun ya akhirnya emosi terucap kata-kata diam. Dan ini cukup memalukan ya, seorang penasihat Kapolri tetapi tidak bisa mengimbangi lawan debatnya, malah teriak diam. Jadi kalau kata netizen, kalah argumentasi naik darah tinggi. Dan yang lebih aneh lagi ya, penasihat Kapolri ini seharusnya netral ya, tapi kelihatan banget dia berpihak kepada Jokowi. Jadi tidak heran lagi memang kalau Parco ini ya, yaitu melindungi Jokowi. Ya karena Listio Sigit masih orangnya Jokowi ya. Coba kita baca ya beberapa komentar netizen ya. Ada komentar dari Reno, orang ini sok-sok netral. Di awal-awal dia muncul membahas masalah kasus dugaan ijazah palsu, mengaku dirinya sangat berintegritas dalam penyelidikan di Puslap Polri, tetapi semakin kesini semakin terlihat dia membela pemilik ijazah tersebut. Hayu, mau bela siapa? Itu hak masing-masing, tapi jangan sok netral. Kelihatan banget netral, tapi ya kelihatan banget ya membela Jokowi. Ada komentar dari Anggesti Nugroho, namanya juga penasihat Kapolri, terus Kapolrinya orang Jokowi. Sudah jelas bela Jokowi. Solusinya ganti secepatnya Kapolri, terus kasus Firly KM50, korupsi keluarga Mulyono yang dilaporkan ke KPK, dan periksa tuntas soal ijazah Jokowi dan Gibran. Ada komentar dari Hide Rockstar. Makin masuk aja ini analisa gua. Gua tuh nggak pernah duduk fokus nonton dialog-dialog apapun di TV maupun yang berkaitan dengan isu ijazah palsu Jokowi. Nggak pernah. Paling cuma sekilas-sekilas dan kebanyakan lihat di medsos. Ada satu kesimpulan, di tiap pihak yang berseberangan dengan Roy Suryo selalu marah-marah. Ya benar juga ya. Jadi kalau kita lihat orang yang berseberangan dengan Roy Suryo di saat debat atau dialog ya di TV-TV nasional, mereka selalu kalah argumentasi dan sampai emosi ya, seperti yang terjadi kepada penasihat Kapolri. Ada komentar dari Nuri Fadilah, pantes ngebela Bareskrim, ternyata beliau Pak Arianto dari kelompok Termul juga. Gimana TPUA mau mendapat keadilan? Wis rusak kelakuannya. Jadi kelihatan banget memang ya, penasihat Kapolri ini membela Jokowi. Jadi apa yang bisa diharapkan dari kasus gugatan ijazah palsu di Bareskrim Polri? Sudah barang tentu ini ya. Ya mereka tentunya kepolisian akan memihak kepada Jokowi. Jadi tidak ada keadilan hukum di negeri ini ya kalau misalnya Kapolri ini masih Listio Sigit. Jadi Prabowo harus segera mengganti kalau benar-benar ya keadilan ini bisa ditegakkan. Sekelas penasihat Kapolri memperlihatkan dukungannya terhadap Jokowi, seharusnya dia mewakili yaitu pihak kepolisian ya, dalam hal ini netral, tidak memihak kepada siapapun. Jangan sampai ya seperti Ahmad Khodinuddin bisa saja dikriminalisasi karena kalah berargumentasi. Baik, coba kita lihat video panjangnya seperti apa ya, debat bersama Ahmad Khodinuddin dengan penasihat Kapolri. Mbak Tisa, yang mengatakan saya mengadu domba itu siapa? Ada dari surat kabar media. Siapa tadi? Ini kan Pak Suryo dari Gua ngawur, bukan Pak. Ini cabut Pak. Cabut pernyataan, bukan dari saya. Saya dengar dari sini Mbak. Lah ya salah. Oke. Salah ngomong Pak, Anda nggak boleh bohong loh. Anda
Anda pernah bohong laporan LHKPN? Anda pernah bohong laporan LHKPN? Nggak boleh bohong di sini, Pak. Beliau katakan ada pasal provokasi. Saya sudah katakan di sebuah media, Pak Arianto jangan ulangi itu. Itu bohong. Tidak ada pasal provokasi di Polda Metro Jaya. Ini tadi barusan saya dengar lagi, ulang lagi pasal provokasi. Namanya pasal pasal 310 KUHP, 311 KUHP, 27A, Undang-Undang ITE, 3235. Tidak ada pasal provokasi. Anda dengerin dulu ya. Oke, lanjut Yang Pak. dilaporkan sama itu. Pasal pelapornya itu tidak pernah mengadukan ada provokasi. Pelapornya saudara Joko Widodo. Ada diam. Oke, diam, tenang dulu di sini. Kita harus sebentar, tenang dulu. Kita harus memberikan contoh yang baik pada masyarakat. Saudara kan biasa Jutaan mata melihat kita. itu dalam diskusi. Sebentar, sabar, Pak. Sabar, Pak. Sabar, Pak. Kami akan yang tadi juga mengatakan bahwa soal kasus ijazah palsu ini Mas Roy Suryo bersama dengan kawan-kawan ini ingin melakukan adu domba, ingin membuat terjadi pecah belah masyarakat. Apa dasarnya? Termasuk juga harus kita komentari bahwa ada dugaan surat kabar kedaulatan rakyat itu juga jangan-jangan surat kabar reproduksi dibuat ulang nggak asli. Saya balik bertanya ya. Siapa yang mengadu domba? Saya dituduh mengadu domba. Yang nuduh siapa? Yang nuduh saya adu domba siapa? Gimana Mas Roy Mas Suryo? Roy nuduh saya? Enggak. Saya tanya dulu. Saya tanya dulu. Enggak, saya tanya dulu. Tadi Bapak salah terima. Bukan, ini Mbak tadi Tisa mengatakan saya Bapak menjawab bisa pertanyaannya domba. Mbak Tifa. Saya balik bertanya Mbak karena Tisa. saya nggak jelas. Iya. Mbak Tifa, Mbak Tisa. yang mengatakan saya mengadu domba itu siapa? Ada dari surat Siapa? kabar media. Enggak, siapa tadi? Ini kan yang Ini kan Pak Suryo tadi ngomong. Oh ngawur, bukan Pak. Ini kan- cabut Pak. Cabut pernyataan, bukan dari saya. Saya dengar dari sini, Mbak. Lah iya salah. Oke, Salah oke. ngomong, Mbak Anda nggak Tifa. boleh bohong loh. Anda pernah bohong laporan LHKPN? Anda pernah bohong laporan LHKPN? Nggak boleh bohong di sini, Ada Pak. cuplikan informasinya yang bisa. Iya, Pak. Ini terbukti. Pak, Pak, ya. LHKPN pernah bohong, jangan bohong lagi, Pak, di sini. Saya Pak. begini. Oke. Jangan bohong lagi, Pak. Cuplikannya Ini apa? saya Lihat cuplikannya apa? Tolong dibaca. .com saya bacakan. Roy Ya. Suryo menyindir penasehat ahli Kapolri Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi soal kasus Itu ijazah. medianya tolong Oke, dipanggil. kita dengarkan dulu. Kita Ah, dengarkan saya dulu. tanya, Pak. Kita dengarkan dulu. Jadi Bukan kita dari juga saya. ngomong berdasarkan Bukan dari saya, hasil Pak. informasi Sombong sekali, Pak. ijazah Joko Widodo. Roy tampaknya ketakutan dengan bocoran Arianto Sutadi Ini kan media yang soal nuduh. jumlah tersangka di kasus ijazah Jokowi itu. Ia pun merasa bahwa pernyataan Arianto Sutadi itu merupakan upaya adu domba. Medianya mana, Pak? Teman-teman nih, Bang Roy Suryo. Silakan itu. Tribun News. Oke, Buka, Tribun Tribun News News. sudah berkali-kali, Pak. Kita Ya panggil itu Tribun silakan News. aja. Anda juga tadi Iya. udah Mungkin teman-teman menuduh yang tadi saya bicara terima. lagi, Karena karena Tribun News kita banget menghadirkan banget informasi dan data sudah kita lihat dulu Pak Arianto. Ya. Makanya malam hari ini kita ingin konfirmasi ke Pak Arianto Ya. tadi. Makanya saya balik bertanya. Apakah ada? Bapak bertanya. Saya bertanya jawab. kan, saya tanya siapa yang nuduh saya itu ngadu Nah, domba? kalau di tulisan ini, Itu Pak Suryo. dia pun merasa bahwa pernyataan Arianto Sutadi merupakan upaya adu domba. Silakan ditanggapi. Ya. Itu kan pernyataan koran ya ngomong Ya, itu. Tribun News. Yang bersangkutan sekarang saya tunjuk ini tidak Ya. ngaku kan? Ya, enggak, itu palsu, Ya, Pak. makanya itu kan tidak Ya. ngaku kan? Iya. Berarti kan yang Bukan ngadu tidak domba. ngaku, tidak pernah. Jadi yang ngadu domba itu ya Tribun itu. Nah, ya, setuju, Pak. Nah, Setuju. kalau begitu Itu jawaban karena saya. yang ada di sini. Tapi begini, karena yang bersangkutan tidak ada di sini dan kami mengambil Siapanya informasi itu? tersebut. Yang Yang ada? disebut sama Bang Roy Suryo tadi. Tribun News. Kita Tribun tidak News berkali-kali kok. yang lain. Oke. Ya. Sekarang saya ingin tahu, mungkin Ya. pertanyaannya diganti begitu ya. Meskipun Ya. oke, kita lupakan ini meskipun ini tertulis Oke. dan Ya, ada saya harus bukti klarifikasi itu. digitalnya. Betul, Pak. Dan Ya. ada bukti Tribun News. digitalnya. Jadi kami tidak hanya asal berbicara, tapi Ya. kami membawa bukti digital yang kami Oke. hadirkan ke sini dan kami ingin memverifikasi ke masing-masing narasumber kami malam Ya. hari ini. Nah, saya kalau begitu ingin tahu tanggapan Pak Arianto Sutadi selaku penasehat Polri di negeri ini soal riuh ijazah palsu yang ditudung ijazah tersebut milik Joko Widodo. Bagaimana? Tanggapan saya ini riuh rendah ya. Karena apa? Karena ini adalah masalah pokoknya adalah bermula dari ada tujuan bahwa Pak Jokowi itu ijazahnya palsu. Yang menuduh itu adalah kelompok-kelompok yang saya sinyalir ya, saya lihat siapa latar belakangnya itu adalah kelompok yang satu dendam dengan Pak Jokowi, sehingga dia kena dendamnya itu maka dia mencari-cari masalah antaranya adalah menuduh Pak Jokowi itu ijazah palsu itu satu. Caranya menuduh dia menunjukkan bukti-bukti di mana-mana, tetapi hanya di media. Nah, yang dituduh kan lama-lama kan nggak seneng ini, merasa tersinggung, kemudian mengajukan laporan. Itu yang terjadi. Nah, terus kemudian kenapa kok ini jadi rame banget? Karena masing-masing bersikukuh dengan pendiriannya masing-masing. Dari pihak yang menuduh itu maka bukti apa, teori saintifik dan sebagainya, yang menurut dia itu valid buktinya. Sementara yang dituduh ini, ayolah dibawa ke pengadilan. Itu kan. Nah sekarang ya gaduh ini bagi saya makin rame makin sering, saya nggak problem. Karena sekarang sudah menjurus kepada ke arah yang benar. Karena apa? Sudah dilaporkan ke polisi. Karena apa? Yang namanya menuduh ijazah palsu itu adalah tindakan pidana. Harus diproses apakah ini pidana atau tidak. Makanya dilaporkan kan, masing-masing melapor. Sudah dilaporkan, satunya dilaporkan ke Barreskrim, singkatnya ya, banyak sekali laporan lain. Yang satu laporan ke Polda Metro kan gitu kan. Yang laporan ke Barreskrim, misalnya dianggap oleh polisi itu bukan tidak pidana, sehingga dari laporan pun tidak bisa naik kepada penyidikan. Akhirnya dihentikan. Kurang terima kan? Nggak apa-apa. Terus kemudian beralih kepada yang dilaporkan di Polda Metro. Kalau yang di Polda Metro kan tuduhannya kan pencemaran nama,
provokasi, provokator dan sebagainya gitu ya. Nah makanya sekarang yang di Bareskrim sudah selesai, stop, walaupun itu tidak diakui oleh yang pihak sini gitu ya, dari itu nggak benar, nggak valid lah pokoknya, nggak sah gitu. Sekarang tinggal di Metro. Saya sudah sarankan kepada Polda Metro, you sekarang jadi taruhan untuk mencari kebenaran di dunia ini. Antara lain adalah you harus buktikan apakah ijazah ini betul-betul asli atau palsu. Dengan bukti-bukti yang dimasukkan baik oleh yang melaporkan itu jasa palsu maupun dari yang melaporkan bahwa itu jasa asli. Diramu semua itu nanti di Polda Metro. Ya. Terus kemudian Polda Metro nanti kalau seandainya itu nanti ternyata apa yang dikatakan Bareskrim itu benar, maka dia cek lagi ini benar apa enggak. Dia masih nyari bukti-bukti yang baru-baru ini tadi ya. Masukkan aja antara yang ceritakan Pak Roy Suryo banyak skripsinya palsu, boleh masukkan aja. Nanti itu untuk bukti-bukti yang meringankan untuk ijazah yang palsu ini. Tapi dari pihak Pak ini penyokong Pak Jokowi juga menyampaikan juga nanti ada kira-kira ya di sini 100 bukti, di sini 100 bukti dimasukkan dalam berkas supaya bisa dibaca oleh hakim. Di satu sisi kan ini kesimpulannya kan ada dua nih, kemungkinan ini pasti terbukti apa tidak. Nah kalau ini terbukti ini asli, maka tuduhan yang sini bukti-bukti bahwa ini pencemaran dan sebagainya ini masih akan terbukti kalau ini terbuktinya ini asli. Masalahnya gitu sekarang. Jadi sekarang prosesnya sudah pada proses pidana untuk mencari bukti, adu bukti yang disampaikan oleh para pihak sana, pihak sini dijadikan satu untuk masalah ijazah asli plus untuk apakah itu fitnah ataupun provokasi dan sebagainya itu nanti akan diramu dalam satu berkas. Saya berharap berkasnya seperti berkas korupsi itu. Berkas korupsi pernah lihat nggak? Tebal. Satu meter sampai. Tebal banget. Iya, soalnya anak saya pernah dulu riset mencari berkas yang tertipis itu nggak ada, yang 15 cm itu nggak ada berkas korupsi. Nah kalau berkas ini sebenarnya simpel, tapi kan banyak, kan ribuan. Tayangan-tayangan digital itu kalau kita potong-potong itu tadi contoh. Pak Roy menerangkan skripsi palsu aja udah berapa tadi? 10 menit kan? Nah itu kalau seandainya dirangkum semua kan jadi panjang sekali itu. Nah mudah-mudahan kayak gitu prosesnya. Nanti itu dikirim ke jaksa kalau memang itu memenuhi syarat untuk disampaikan ke hakim pasti memenuhi syarat itu. Tinggal nanti hakim yang membuktikan. Dan hakim itu baca semua itu tadi yang dibikin oleh polisi itu tadi. Itu kan bagaimana? Nanti diputuskan oleh hakim. Cuma nanti ya kalau hakim sudah mutus jangan protes lagi. Katanya hakimnya membela Pak Jokowi gitu. Nah, ini yang terjadi kan kayak gitu loh. Jadi saya kembali kepada siapa yang tadi yang menuduh-nuduh itu tadi ya. Itu tadi terbukti kan? Orang diadu-adu. Kita itu memang sekarang lagi diadu-adu. Sekarang ada potensi diadu gini, saya diadu domba, saya nggak apa-apa dengan Pak Roy. Itu hampir berkelahi tadi. Makanya kita mau konfirmasi di sini kan, kita klarifikasi. Kalau kita tidak membacakan informasi ini kepada Pak Arianto Sutadi, Mas Roy Suryo dan juga pemirsa, kita berpikir memang bahwa Mas Roy Suryo mengatakan ada. Pak ya. Tribun dulu pernah mengatakan, saat Hali mengatakan tidak percaya pada Bareskrim suruh buka sidang terbuka. Saya dulu kan menyarankan untuk diadakan gelar terbuka. Apa yang dianukan? Makanya kita mau konfirmasi. Itu judulnya kok bisa penasihat ahli. Judulnya kayak gitu, saya protes waktu itu. Ini kita ingin konfirmasi gini. Poin-poinnya malam hari ini kita ingin konfirmasi benar atau tidak. Kalau media ya termasuk Tribun itu kan sudah terkenal. Jangan jadi provokator tukang adu domba itu. Jadi nggak ada yang mengatakan Mas Roy Suryo nggak ada mengatakan adu domba. Kita adu domba kita close dulu yang klarifikasi itu. Ini kan baru tulisan puasa dan itu kan ngomongnya dia. Tulis puasa harusnya saya tanya ya, saya balik ya. Saya balik tuh. Tadi kan katanya kan membandingkan ijazah, tiga itu identik semua. Gitu. Tetapi dengan ijazahnya Pak Jokowi tidak identik. Saya tanya, pernahkah Pak Suryo memegang ijazah aslinya Pak Jokowi itu yang dibandingkan dengan yang tiga identik itu? Jawab. Pernah nggak? Jawab aja. Pernah tiga identiknya nggak dibuka sama Mabes Polri? Nggak jangan gitu. Iya, jadi gimana? Mabes Polri nggak terbuka? Ini kalau tiganya dibuka, nggak, kita jujur aja Pak Arianto. Dengarkan dulu. Ini jawabannya pernah atau enggak gitu ya? Tadi kan Pak Roy ngomong. Tiga di sana. Dijajar. Kita udah buktikan ini tidak sama. Gitu kan? Itu jelas. Prono juga jelas. Sri Murti Ningsih jelas. Tiga itu benar. Jelas. Ada itu Pak. Itu ada. Tapi kan kemudian kalau dibandingkan dengan Pak Jokowi kan tidak identik. Betul. Dari mana Pak Roy bisa ngomong bahwa itu tidak identik? Ada hasilnya, ada researchnya ada. Jelaskan lagi. Itu clear banget. Saya tanya ya, kalau hasil risetnya clear. Pernahkah Pak Roy itu memegang yang satu ini ijazahnya Pak Jokowi? Itu ditampilkan oleh Bareskrim kan? Itu nggak pernah. Bareskrim aja nggak berani nampilkan yang asli Pak. Enggak Pak. Bareskrim aja Bapak membohongi rakyat. Tidak, nggak boleh Pak. Bapak nggak boleh bilang gitu. Boleh bilang gitu. Nggak boleh. Membohong itu LHKPN tadi. Kalau ini enggak Pak. LHKPN itu jelas membohongi kalau itu. LHKPN itu jelas makanya nggak masuk KPK waktu itu. Jadi gini ya. Bareskrim itu tidak pernah menunjukkan ijazah yang asli.
Tapi ada keharusan nggak dari Baris Krim untuk menunjukkan ijazah Yang asli? ditunjukkan itu cuma fotokopian. Ya fotokopian Tidak ada keharusan. Tidak ada keharusan. Tidak ada. Itu contoh ya. Dulu, yang asli. Nah, itu yang kami komplain Dengar sebenarnya. dulu. Itu contoh ya, Ya. bahwa dari pihak sana kan tidak mengakui lah kebenaran daripada teknik ataupun apa yang dikerjakan oleh Baris Krim Ya. ya. Ini jangan diperpanjang. Kalau gini ini diperpanjang ya nanti kita berdebat sesuatu yang nggak ada artinya. Yang penting sekarang ya, karena sekarang kan sudah diproses ini. Ya. Ikuti aja proses itu tadi. Betul. Yang tadi yang katanya 3 diprotes gitu ya. Ya. Nanti suruh 100 lagi. Nggak apa-apa. Kalau silakan. boleh 100 Pak, saya setuju. Silakan. Saya setuju. Bapak pernah menyampaikan kan? 100 tampilkan. Setuju. Saya itu Ini ya, setuju. tadi Ya, ya, Pak. setuju. Jangan menambah-nambah cerita-cerita yang bikin bingung rakyat. Enggak, ini enggak bikin bingung Pak, ini Contoh menjelaskan. itu tadi itu jelas Bapak sudah memberikan contoh yang keliru, katanya ngomong sudah 3 dibandingkan Memang identik ada, ya, Pak. Bapak dengar 3 nggak? itu jelas Pak. Cuman saya bertanya, ini tidak identik. Itu kan Iya. yang mengatakan penelitian kan Pak Roy katanya. Iya, saya respon. Kapan pernahkah Pak Roy itu memegang ijazah aslinya itu? Loh iya, tampilkan Baris Krim itu saya pegang. Loh iya. Ya, nggak Maksudnya bisa. aslinya dipegang gitu. Pak Jokowi Dan kan Pak Jokowi ngasih. Oke, aslinya mana sekarang? Rakyat nggak ada yang pernah pegang. Itu Nggak ada yang pernah pegang. Itu kelihatan sekali Pak muter-muter balik Sebenarnya kan proses ini Bapak itu juga soal pernah pegang. perjalanan. Kalau saya nggak usah bohong semua. Itu Nggak ada yang pegang asli. Oke. Nggak ada yang pegang Nggak asli. bisa membandingkan nggak pegang yang asli kok sekarang nggak ada. Loh iya Foto. jelas. Yang Sekarang ditampilkan Pak Baris Krim Jokowi itu Pak. di sinilah saya ingin ya pada rakyat ya dengarkan ini. Anda itu diceritain dengan logika yang fallacy itu, yang setelah dikatakan gitu masih ngelak. Sekarang Baris Krim Nggak benar. bandingkan Justru itu Pak, sebenarnya kan kami mengajukan proses gelar Nanti kita perkara akan khusus lanjutkan. agar terbuka apa yang disampaikan Kemarin Baris nggak Krim. terbuka. Kemarin nggak Oke. Gelar perkara tidak pernah dilakukan. Bagaimana kami bisa meyakini produk itu benar apa yang Tapi dibandingkan? kata Pak Arianto tadi barusan nggak ada keharusan Saya dari Polri tidak untuk menganggap Tidak ada, tidak ada. penting, karena Pertanyaan beliau begini, bukan Pak, ya. perwakilan Baris Gelar Krim. perkara Ketiga, yang satu hal, melaporkan beliau itu. katanya kan kita jangan bohong. Ya. Yang melaporkan Saya kedua siapa? kali beliau berbohong di depan saya. Satu dulu. Bapak- Silakan, Pak Ahmad. Beliau katakan ada pasal provokasi. Saya sudah katakan di sebuah media, Pak Arianto jangan ulangi itu. Itu bohong. Tidak ada pasal provokasi di Polda Metro Jaya. Ini tadi barusan saya dengar lagi, ulang lagi pasal provokasi. Yang namanya pasal. 310 KUHP, Anda dengerin dulu. 311 KUHP, Sebentar, 27A, gantian. Undang-Undang ITE, 3235. Nggak ada pasal provokasi. Anda dengerin dulu ya. Oke, lanjut, Yang lanjut. dilaporkan sama itu. Pasal. Pelapornya itu tidak pernah mengadukan ada provokasi. Pelapornya saudara Jokowi. Ada diam. Oke, diam, tenang dulu di sini. Kita harus Ada diam, memberikan. apa saja bisa. Sebentar, tenang dulu. Kita harus memberikan contoh yang baik kepada masyarakat Saudara Indonesia. kerja Jutaan sama menjadi mata melihat pimpinan kita. seperti itu dalam diskusi. Sebentar, Kamu sabar juga Bang. bagi Sabar Bang. provokator. Sabar Anda Bang. provokator. Kami akan Anda kembali berbohong. sesaat lagi. Ada pasal provokasi. Tenang Bang. Saudara, menanggapi ekspos Dirtipidum Baris Krim Mabes Polri terkait dengan dugaan ijazah Jokowi palsu, saya perlu menyampaikan bahwa masyarakat, paling tidak saya sebagai anggota integral masyarakat dalam peran serta masyarakat, merasa bahwa apa yang disampaikan oleh Dirtipidum Baris Krim Mabes Polri tersebut meragukan. Untuk itu, saya mengapil kepada Biro Wasidik Baris Krim Mabes Polri agar dilakukan gelar perkara khusus yang melibatkan pihak pelapor, juga ahli dari pelapor, juga ahli lain, agar dengan demikian bisa memenuhi harapan publik bahwa pemeriksaan asli atau palsunya ijazah Jokowi tersebut benar-benar akuntabel, transparan, dan memenuhi kaidah Polri sendiri, yakni Polri yang diharapkan profesional, modern, terpercaya, yang prediktif, responsibel, dan transparansi berkeadilan. Yang terakhir ini dituntut oleh masyarakat adalah transparansi yang berkeadilan. Mengapa demikian? Karena kasus dugaan ijazah Jokowi itu palsu
sudah demikian marak di podcast media sosial, di mana ada analisa-analisa dari orang-orang yang tidak sembarangan mempunyai keahlian untuk menyampaikan analisa. Yang paling tidak ada 3 orang, yakni Saudara Resmond Hasiholan Sianipar, Saudara Roy Suryo, dan Dr. Tifa. Ini harus dilibatkan dalam gelar perkara khusus untuk menguji apakah benar ijazah SMA dan ijazah sarjana Jokowi itu palsu atau asli. Ini diperlukan untuk agar supaya tidak ada keraguan, dan ini demi kredibilitas Polri sendiri. Ya, Polri menjadi sorotan karena sebelum-sebelumnya ada tudingan miring terhadap Polri. Ya, kita tahu pada saat diselenggarakan pilkada serentak, ada muncul istilah partai coklat yang tidak lain adalah polisi.